Kalau di Malaysia itu 100 juta plus. 100 juta up harganya Iya. doang tuh, punya Ferrari. Iya. Iya. Ganti 2 kelasnya Ferrari itu di Malaysia tempat kita belajar itu 100 jutaan. Antara HR-V Hmm. sama Jazz, Hmm. oke mana transmisinya? Saya tetap tim AT jadi pilihnya Jazz. Walaupun AT juga kalau problem bisa masuk safe mode, tapi CVT juga. Wherever love goes, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history. Yeah. Nah, bosku, kali ini kita mampir di Domo Transmisi. Tempatnya di mana kok? Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Ini Yes. ahlinya transmisi di sini ya. Nah, kali ini kita ganti oli matic sama filter matic ya kok ya. Siap. Kira-kira kalau untuk Serena tuh mesinnya AT kok ya berarti ya? Ini transmisi CVT. Oh, CVT, sorry, CVT. Kalau yang ini gimana tuh untuk filternya? Filternya bahannya dia full stainless. Full stainless. Iya. Emang ada berapa tipe? Tipe filter itu ada yang bahannya full plastik. Oke. Itu biasa dalamnya modelnya dia kayak paper, kayak kertas ya. Nah, tapi ada juga yang bahannya full stainless. Sampai ke dalam itu saringannya juga stainless. Ada contohnya nggak itu? Ada dong. Ini Nah, dia ini contohnya. yang bahannya full plastik nih Om. Ini full plastik dan dia ada saringan yang Kertas tadi. kertas tadi seperti Bahannya ini. seperti kertas. Ini kira-kira di mobil apa aja yang ini? Rata-rata transmisi AT sih. AT ya. Pakai filter Yang ini. AT dia pakai filter ini. Terus CVT pun ada yang pakai model begini juga. mobil apa aja kok kira-kira kok? Biar Kayak tahu. Honda CVT, nah itu bahannya juga sama. Honda yang ini HR-V, ARV, Mobilio, ya itu Mobilio sama. pakai ini. Model filternya seperti Oh, ini. model Kalau ini filter. untuk Agia nih. Oh, ini untuk Agia. Ya. Yang pasti ini untuk Agia ya. Ukuran ini, bentuk ini untuk Agia. Oh, gitu. Kalau Saya untuk kurang Honda paham soalnya. ada lagi bentuknya, tapi bahannya sama. Bahannya sama, filternya dia paper. Paper. Ya. Kalau yang untuk Serena, Serena kebetulan full stainless ya. Full Dia stainless. modelnya besi. nah ini besi nih. Ini dia besi, maaf kok. Ini besi. Tadi kan plastik, ini full besi dan ini berat. Terus untuk filternya? Dalamnya juga penyaringannya juga dia modelnya kayak stainless, kayak kawat. Oh gitu, kayak Bolong-bolong jaring-jaring gitu, gitu ya. jaring, Tapi dia kawat. Ya modelnya kayak Kayak kawat gitu. apa ya? Kayak buat goreng itu kali ya? Ya buat tiris itu ya. Tirisin juga nggak sih? Ya, iya. Kayak gitu kira-kira ya. Ya. Jadi kayak gitu. Terus apa lagi? Satu lagi ini ada biasanya di mobil transmisi CVT itu ada filter kecilnya. Letaknya di cooler CVT. Ini ada juga. Berarti Ya. yang harus kita ganti itu beserta ininya atau cuma ini aja nih kok? Sebenarnya yang paling utama sih sebenarnya ini. Yang ini yang paling utama. Kalau bisa diganti sekaligus ini juga lebih bagus. Ini tuh semuanya pakai ini atau enggak? Kalau AT biasanya nggak sama ini. Kalau AT nggak sama ini, kalau CVT pakai ini. CVT biasa ada. Gitu bosku ya nih. Heeh. Kita sekarang ngomong transmisi. Terus di sini ada mobil apa aja nih? Biasa. Ini Kita kesini langganan di Domo Transmisi. Langganan? Langganan. Berarti sering dong kok. Sering. Kenapa itu kendalanya? Honda HR-V ada 1, 2, ada lagi Satu, putih, satu dua, lagi. tiga. Ada 3 pokoknya. Ada 3, HRV. HR-V. semua. Kendalanya apa HRV? Ini beltnya rontok. Kenapa kayak bisa kayak gitu kok? Biasanya yaitu CVT-nya Honda itu ya kalau boleh bilang agak lebih ringkih sih dibanding CVT yang lain. Oke. CVT yang lain tuh jarang hampir putus Om. Kalau ini putus. Kalau Honda sering putus. Jadi saya nggak jadi beli ini berarti ya? Tergantung bosku di rumah lah. Ya. Terus kalau yang sampingnya, Ini X-Trail T32. ini X-Trail. T32. Nah, Oke. X-Trail ini Kendalanya apa kalau di sini? kendalanya ini oli maticnya nyampur Om di radiatornya ini. Tuh, Ah, oh ya gini nih. susu. Iya sini nih. Ini dia kayak keluar. Oh nyampur, bener nyampur gitu ya? Ya, jadi coolernya kena ke oli matic, Oh, makanya dia nyampur jadi iya, susu. iya, Ini iya, kan iya. susu nih, tuh. Bener. Tuh. Oh iya, kalau cooler kan biasanya biru doang ya, hijau Kopi doang. susu. Iya ini. Nah, ini nyampur oli matic. Aduh, pusing ya kalau kayak gini ya. Nah, ini biasanya itu coolernya jebol. Perbaikan kira-kira berapa lama? Perbaikan ini kemungkinan
ya bisa 3-4 harian lah, tergantung. Oh, berarti nggak lama lah ya? Nggak. Karena ini Matic-nya sebenarnya menurut yang punya, Matic-nya masih normal. Dipakai itu masih bisa. Oke. Terus, Cuman kendalanya ini, coolernya tuh jebol. waduh. Jadi perlu ganti cooler. Setelah itu ya pasti otomatis oli Matic harus dikuras. Kuras semuanya. Ya, coolant juga harus dikuras. Ini harus ganti nggak kira-kira? Kalau radiator enggak. Radiator nggak ya? Nggak usah dulu. Oke. Kita ke mobil apa ini? Ini mobil tua nih, Kia Carens 2. Kia ini udah Carens nggak 2. bisa jalan. Oh, nggak bisa jalan ini? Ya, lagi dibongkar Matic-nya. Lagi dibongkar, ini kendalanya apa kok? Nggak bisa jalan tadi, datang di towing. Oh, terus apa yang rusak gitu maksudnya? Daleman gearnya tuh ada banyak yang hancur-hancur. Udah Iya. lama ya. Kita kesini aja deh, ini apa nih? Ini Serena. Livina. Livina, Livina. L10. Ini X Gear. Ini tahun berapa sih ini? 2010 kalau lihat 2010 platnya. ya. Iya. Kendalanya apa sih kalau kayak gini? Ini paling sering ya Om. Kalau L10 itu dingin masuk D nggak jalan, mesti pancing di satu. Oh, yang pernah kita bahas itu Tadi ya? kita bahas. Oke. Kita bahas. Oh, itu harus gimana tuh? Temanku mobilnya kayak gini. Kendalanya kayak gitu, terus harus diapain tuh? Harus bongkar tuh, Matic-nya udah nggak ada tuh. Harus bongkar, Matic-nya nggak ada. Ini bolong-long nih ya. Ini bener-bener bolong. Jadi harus diganti semuanya ya. Waduh. Matic bongkar. Kalau udah masuk D nggak jalan, itu kalau mau sembuh ya mesti dibongkar sih. Terus berapa hari kira-kira? Tergantung load bengkel. Kalau lagi banyak mobil ya pasti agak ketunda-tunda. Oh iya. Kalau bisa cepet, biasanya estimasi ya 2-3 hari sih selesai. Berarti nggak lama lah, 2-3 hari. Tapi tergantung balik lagi load bengkel. Ini ramai banget ini set. Ini kalau di sini pasti ramai terus lah di sini ya. Terus kemana lagi kita? Ke ini apa nih? Ini mobil tua juga ya ini nih. Ini Harrier Gen 1. Harrier. Toyota Harrier Gen 1. Ini kendalanya apa kok? Nggak bisa mundur ini Om. Nggak bisa Masih maju masih bisa, Maju mundur bisa. nggak bisa. Ini mesin yang V6 3000. 3000 cc. Iya, V6. Oke, ini kalau yang ini GE8. E8 generasi 8 nih ya. Ini GE8. Matic kalau ini ya. Ini AT AT, transmisi. Ya. automatic transmission. Kalau ini kendalanya apa nih? Ini kendalanya cuma perbaikan bocor-bocor sih. Kalau ini nggak begitu itu sama yang CVT ya? Enggak. Ini Matic-nya normal, cuman banyak basa oli di bawah. Kalau menurut Ko Freddy nih, antara HR-V sama Jazz, oke mana transmisinya? Saya tetap tim AT, jadi pilihnya Jazz. Oh, oke, tim AT GE8. pilih Jazz ya. Iya. Berarti kalau Koko AT CVT AT ya? Saya lebih pro ke AT. Oh, pro ke AT nih. Iya. Kalau yang sampai naik ini apa nih kau? Ini Alphard Gen 1. Alphard Gen 1, itu Iya. kendalanya apa itu? Ini cuma ganti as roda. Oh, ganti as roda aja. As rodanya udah mulai oblak. Terus apa lagi? Samping itu kayaknya itu ya? Ini ada Civic. Civic itu ya? Civic Batman, Civic FD. Iya, itu Civicnya. Ini Civic idola anak muda nih. Yes. Kita kesini nih. Ini Civic Batman, Civic langka, ini idola anak muda. Ini kendalanya apa nih? Sampai dikerumunin banyak ini. Ini sama dengan Honda Jazz, bocor-bocor. Oh, bocor-bocor aja ya? Iya. Berarti ini Matic dong? Matic AT konvensional. Aman dong? Aman. Aman tuh, bosku kalau beli mobil Jazz atau Civic masih AT, rekomendasi dari Ko Freddy ya. Ya. Masih AT lah ya. Ini kalau ada GE8 lagi nih. nah ini dia. Ini Matic juga nih. AT juga sama. Matic juga ini tahun Ini tahunnya lebih muda ini. muda ya. Ini masih antrian ini ya. Ini CVT, HRV. CVT HRV. Ini sering banget kan. kendalanya dia nyendat-nyendat. Nah, itu dia jadi pusing kali ya kalau HRV. Ya. Jadinya Jazz aja pakainya berarti ya. Kendalanya nyendat-nyendat. Mendingan kalau beli mobil kata Ko Freddy AT kok ya. Ya, kalau saya ya. Oke. Tapi zaman sekarang susah cari AT. Oh gitu ya. Iya sih. Iya. Kalau mobil baru pasti kebanyakan CVT lah ya. CVT. Tapi ya AT ya mungkin carinya di diesel mungkin. Diesel masih AT. Masih AT diesel ya? Iya kayak Nah, Pajero. Pajero apalagi? Fortuner. Fortuner GR 2,8. 2,8. CRZ pokoknya itu masih CRZ AT. 2400 yang 16 Ya, masih AT ya? sama, semua. Tuh masih rekomendasi Pajero atau Fortuner tuh. Kita akan bahas kira-kira Matic, automatic transmission atau CVT atau DCT ya. Yes. Mobil apa aja yang ada di 3 tersebut kita bahas dulu aja. Yuk.
Nah bosku, tadi kita udah lihat-lihat ya di Domo Transmisi. Kita akan bahas mobil apa aja yang pakai AT, CVT, atau yang terbaru apa kok? DCT. DCT. Kira-kira kalau tadi kok udah bilang ya, kalau kok Freddy itu lebih suka AT, Automatic Transmission. Yes. Kenapa gitu kok? Menurut saya lebih awet. Lebih awet ya? bandel, Lebih bandel daripada yang kedua itu tadi atau gimana? Daripada CVT CVT. dan juga DCT. Nah kita bahas nih, kalau CVT itu kenapa kok? CVT itu paling sering ada problem, ya bisa juga dari coolernya jebol. Contohnya tadi yang kita lihat, X-Trail, X-Trail ya. coolernya jebol. Nah, itu biasanya di mobil CVT itu ada coolernya. Coolernya itu bisa jebol. Kapan aja, kita nggak tahu. Untuk CVT ya? Ya, Oke. nah itu contohnya ya. Tanda-tandanya nanti buka tutup radiator, nyambung Iya, oli, tadi nyamber oli kayak susu coklat itu ya? api susu. Terus kalau CVT udah problem, biasanya dia bisa masuk safe mode juga. Walaupun AT juga kalau problem bisa masuk safe mode. Tapi CVT juga, karena suhu temperatur di CVT-F-nya, oli CVT-nya terlalu tinggi, dia bisa safe mode. Oh. Jadi mobil cuma bisa jalan sampai gigi 3. Oke. Mau kita gas lagi, tambah gimana, RPM aja naik, tapi giginya tetap 3, otomatis kecepatan pun pasti ada terbatas. Oh gitu. Nah itu masuk ke mode safe mode. Safe mode. Begitu kita matiin, tunggu setengah jam, 1 jam, udah agak dingin, kita nyalain pakai normal lagi. Oke. Tapi begitu dia kena panas lagi, safe mode lagi. Nah itu yang bikin nggak stabil ya? Ya, terus CVT juga beltnya kan ada beberapa mobil yang gampang putus. Tadi udah bilang tadi ya? Ya. Oke. Kenapa saya pilih AT ya karena banyak problem di CVT itu. Kalau Matic tuh nggak pakai itu ya, belt ya kok ya? Kalau AT, Nah. kalau AT dia nggak pakai belt, Oke, kalau CVT pakai belt, kalau AT nggak pakai belt. nggak pakai. Oke. Terus kalau yang di alasannya kenapa pilih AT? AT, oke. Kalau sama yang di City, Di City itu koplingnya biasanya ganda. masih gimana tuh? Ganda itu jadi koplingnya khusus untuk gigi ganjil dia satu kopling, untuk gigi genap satu kopling. Jadi begitu gigi satu dia udah satu nih jalan. Oke. Nah begitu kita mau pindah 2, dia 2-nya tuh udah standby Langsung. langsung. Oke. Ketiga, Nanti balik lagi ke gaya yang ganjil. Ganjil ketemu ganjil, genap ketemu genap. oh gitu ya. Kalau untuk yang di Di City. City. Terus kira-kira mobil yang di pasaran yang disukai banyak orang nih. Kalau yang Matic AT ya, mobil apa aja kok? Banyak ya? Banyak sih cumi-cumi darat itu rata-rata kan Oh, AT, cumi AT, darat kayak Innova AT, Fortuner Reborn, AT, Reborn, Pajero, Fortuner, ya. Pajero AT. banyak. Banyak ya? Rasterios, Avanza, Xenia yang lama itu masih AT semua kan. Oh, AT semua ya? Kecuali yang all new Avanza ya, yang paling baru itu di CVT. Oh, yang terbaru ini di CVT? Iya. Yang terbaru ini? Iya, 2024 ini? Mulai dari 2023, 22 udah Di CVT? udah yang all new, pokoknya yang all new itu udah CVT. CVT ya? Iya. Oh, yang CVT ya, yang terbaru ya? Oke, Kalau terus yang lama-lamanya kan masih AT. masih AT, masih oke lah ya berarti ya? Ini Honda Jazz. Honda Jazz, kalau di Honda, ini Honda AT. Jazz, Honda Freed, Freed, CR-V. CR-V. dari Gen 1 sampai Gen 4 itu AT. AT ya? Gen 5 turbo baru CVT. Oke. Apalagi ya bosku, kira-kira mobilnya CVT, AT atau DCT ya? Nanti kalau tanya-tanya boleh ditulis di kolom komentar bawah ya. Terus kalau yang di City, kira-kira mobil apa aja kok sekarang? Di City, kalau yang sebelum-sebelumnya kan paling banyak tuh yang mungkin di jalanan tuh ya Ford Fiesta. Ford Fiesta tuh? Yang 16 itu dia dual clutch. Terus ada Santa Fe juga ada yang dual clutch. Santa Fe yang lama? Santa Fe yang baru? Yang baru sih. Yang tapi baru bukan yang paling baru banget. Yang sebelumnya ini ya? Sebelumnya. Oke. Nah, itu DCT. DCT. Kalau yang baru ini apa? Yang paling baru ini kalau nggak salah AT. AT Dia lagi? balik AT lagi. Balik lagi ya? Oh, bener kata Kak Freddy ya. AT itu lebih unggul. Menurut saya sih. Oh, menurut Koko ya kan aku Koko kan. Kalau menurut bosku ya terserah ya. Iya. Terus apa lagi? DCT apalagi ya? Mobil-mobil sport itu rata-rata banyak DCT. Sport contoh. Lambo, Ferrari rata-rata DCT. Ya, oh, DCT banyak semua DCT. ya. Oke, ternyata mobil-mobil sport itu kebanyakan malah pakai DCT ya. Iya.
Oh, Tapi tahu nggak Om? Nggak. Harga kampas DCT-nya 1 unit Ferrari. Nggak tahu berapa tuh. Kalau di Malaysia itu 100 juta plus. 100 juta up harganya itunya doang tuh, punya Ferrari. Iya. Gila. Ganti 2 kelasnya Ferrari itu di Malaysia tempat kita belajar itu 100 jutaan. Gila. Ternyata memang supercar itu memang harganya amazing banget. Iya. Nice. Nah, kira-kira untuk supercar AT sama supercar DCT itu kira-kira untuk mahal mana spare part-nya? Yang pengalaman Ko Freddy nih. Menurut saya sih kayaknya beberapa komponen memang DCT lebih mahal sih. Oh, tetap ya? Iya. Oh, makanya Ko Freddy rekomendasinya ke AT aja ya? Iya. Oke, terus kalau untuk Serena saya nih, kira-kira kendalanya apa ini? Tadi kalau kita lihat Serenanya Om, ada bocor di seal as roda. Oke, kenapa kayak gitu kok? Faktor usia bisa. Faktor Ya, usia. karena seal itu karet kan. Mm-mm. Faktor usia, panas, dia bisa lama-lama udah gak elastis. Ini maksudnya C berapa ya? C26 ini. C26 ya? C26. Tadi kalau kita lihat di bawah agak sedikit ada basah, Ya, rembes. Itu dari seal as roda. Oke. Cukup ganti seal as roda aja. Cukup ganti seal as roda aja. Mantep banget nih. Ini bener-bener dokter mobil transmisi ya, Domo transmisi ya. Ini emang rajanya. Gimana kok? Dokternya Matic. Dokternya Matic, ya nggak sih? Domo transmisi, dokternya Matic. Kok, kira-kira kalau bosku di rumah ada kendala Matic, kalau mau memperbaiki Matic-nya nih, atau terus Matic atau CVT atau DCT lah, alatnya mana? Kalau pusatnya kita ada di Kelapa Gading, di Pegangsaan 2. Oke. Selain itu kalau di Jabodetabek masih ada satu lagi di Bintaro. Oh, di Bintaro juga bisa? Bintaro ada. Domo transmisi. Ya, Tapi pusatnya di sini, dekat rumah saya kalau Bintaro mah. Bintaro ada. Oh, Bintaro ada. Pokoknya nanti kalau bosku mau lihat, searching aja lah ya. Iya, Domo transmisi. Mau WA juga bisa. bisa. Di link deskripsi bawah juga ada, di bawahnya juga ada ya. Kita sertakan untuk kontaknya. Terus ada lagi Om di Bandung. Bandung ada juga. Ada di Padalarang ada. Oke, di ini Jakarta mana? Kak? Jakarta Utara, Jakarta Utara, Bintaro Jakarta Selatan, Bandung, Padalarang, Bandung Padalarang, Lontar, Surabaya. Surabaya ada juga. Ada. Weh, kalau saya pulang kampung enak tuh. Kan saya ke Jawa Timur Jawa ya. Timur ya? Iya, berarti bisa banyak ternyata ya. Ada 4 kita. Itu untuk khusus yang transmisi. Khusus transmisi. Tapi kalau yang domo-domo yang lainnya Oh itu ada banyak Om. ada banyak ya. Iya. Sudah 36 cabang. Jadi the one and only, inget Matic, ingetnya di Domo transmisi. Yes. Dokternya Matic. Matic. Itu aja ya kok ya. Siap, Om. Terima kasih bosku udah nonton. Pokoknya kalau ada kendala Maticnya langsung hubungi nomor bawah ini atau di link deskripsi. Thank you, bye-bye.